Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya kita sudah membaca tentang rukun-rukun puasa. Dan sekarang kita akan melanjutkan bacaan kita. Di sini penulis rahimahullah mengatakan sunanus saumi wa ramadan, sunnah-sunnah yang dilakukan pada saat berpuasa dan begitu juga sunnah-sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Yang pertama, ta'jilul fitri, itu menyegerakan untuk berbuka puasa idza tayaqqana al-ghurub, ketika ia sudah yakin akan masuknya waktu maghrib, bi khilaf ma idza syakka, berbeda dengan ketika dia ragu, fayajibu, masuknya ragu masuknya waktu maghrib, fayajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyat, maka wajib bagi dia untuk berhati-hati, wa yuakhkhara al fitr, dan mengakhirkan berbuka sampai dia betul-betul yakin bahwa waktu maghrib sudah masuk. Yang kedua, as-suhur walau bijur'ati ma, yang melakukan menyantap makanan sahur meskipun hanya seteguk air saja. Wa yadkhulu waqtu suhur, dan masuknya waktu untuk bersahur itu min muntasafil lail, setelah lewat tengah malam. Yang ketiga, ta'khirus suhur bihaitsu la yafhushu at-ta'khir, yaitu mengakhirkan sahur namun tidak terlalu mendekati waktu subuh. Wa yumsiku nadban anil akli qabla al-fajri binahwi 50 ayat. Ya, dan menahan, yang dianjurkan untuk tidak lagi menyantap makanan dan minuman qabla al-fajri, ya sebelum masuknya waktu fajar, binahwi 50 ayat, sekitar bacaan 50 ayat. Ya, mungkin sekitar rubu' sa'ah, itu seperempat jam, ya, sekitar 15 menitan. Kama qala sahibu Safwatiz Zubad, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis Safwatiz Zubad, wa sunna ma'ilmil ghurubi yuftiru bi sur'atin wa aksuhu tasahhuru. Ya, disunnahkan di sini untuk segera berbuka ketika tahu bahwa waktu maghrib sudah masuk, ya. Wa aksuhu, begitu juga dengan sebaliknya ketika melakukan sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Dan disunnahkan di sini yang pertama, al-fitru ala rutabin witran, yaitu berbuka dengan rutab, ya, kurma yang masih basah yang di pohon, ganjil, dengan jumlah yang ganjil. Fa yuqaddimuhu awwalan, maka dia mendahulukan rutab kalau ada. Fa illam yajid, tapi kalau tidak ada, dia tidak mendapatkan, fa busrin, busr itu adalah kurma yang masih muda. Fatamrin fama izamzam, ya. Kalau tidak ada, maka dengan kurma kering. Kalau tidak ada juga, ya fama izamzam, dengan air zamzam, minum dengan air zamzam. Kalau tidak ada, fama'in, air biasa. Fahulwun fahalwa, kalau tidak ada pun maka dia makan hul, yaitu sesuatu yang manis. Ya, penulis akan melanjutkan apa yang dimaksud dengan hulu di sini. Fahalwa, ya kue. Al-hulu, maksudnya hulu di sini adalah malam tamassahun nar, yaitu sesuatu yang tidak tersentuh api, ya. Kal asali waz zabib, seperti madu dan zabib, kismis. Al-halwa, ya, adapun al-halwa wa huwa ma tamassahun nar, yaitu yang sudah tersentuh api, ya, kue-kue. Waqad nazama dzalika ba'dhum faqal,
Ya, sebagian ulama yang merangkumnya ya dalam sebuah bait syair, mereka mengatakan famin rutab falbusri tamri zamzamin fama fahulwin summa halwa lakal fitru. Mulai dari kurma basah, kemudian kurma kalau tidak dapat, dengan kurma kalau adanya kurma muda, ya, itu yang dimakan, yang dimakan untuk berbuka. Fatamar, kurma kering, kalau pun tak ada dengan air zam-zam, kalau tak ada dengan air biasa. Fama fahulwin, ya, dengan sesuatu yang manis yang disebut di sini hulwu, yaitu madu atau kismis. Summa halwa, ya, kemudian kalaupun tak ada, ya, yang hal-hal yang manis yang lain. Lakal fitru, ya, boleh untuk dipakai untuk berbuka. Kemudian tadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima, al-ityan bidu'ail iftar, yaitu membaca doa iftar ketika hendak berbuka, yaitu doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya, kemudian doa yang lain, dhahaba az-zama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, bisa ditambahkan dengan doa yang lain seperti yang tadi, atau ditambah lagi dengan doa alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Kemudian dia berdoa sebagai apa yang dia inginkan. Di sini Allahumma laka sumtu, ya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dengan rezekimu aku berbuka. Dhahaba az-zama, ya, telah hilang dahaga. Wabtallatil uruq, wasabatal ajar insyaallah, ya, keringat-keringat sudah kering. Wasabatal ajru, dan tetap pahala puasa insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu, ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongannya sehingga kepadaku, sehingga aku sanggup untuk berpuasa. Wa razaqani fa aftartu, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku rezeki sehingga aku bisa berbuka. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu, allati wasi'at kulla syai', yang menyeluruh ke seluruh sesuatu, antaghfirali, agar engkau, ya, mengampuniku. Kemudian wa yad'u bima syaa, dan dia berdoa dengan apa yang dia inginkan. Yang keenam, taftirus saimin lima fihi minal ajril kabir, yaitu memberikan jamuan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Lima fihi minal ajril kabir, yang dimana karena hal itu mengandung pahala yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya, sunnah-sunnah puasa dan sunnah-sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Yang ketujuh, al-igtisalu minal janabah qabla al-fajri, ya, mandi junub sebelum masuknya waktu fajar, khurujan minal khilaf,
ya, sebagai bentuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena ada yang mengatakan wajib. Walakin yabda saumahu tahiran. Walikai yabda'u saumahu tahiran, agar dia memulai puasanya dalam keadaan suci. Yang ke-8, al-igtisal kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal ghurub. Ya, disunnahkan juga untuk mandi setiap malamnya di malam-malam bulan Ramadan ba'dal ghurub, ya, atau ba'dal maghrib, setelah maghrib, ya, setelah dia berbuka. Untuk apa? Likai yanshatu lil qiyam, agar dia kembali segar dan bersemangat untuk melakukan salat tarawih. Yang ke-9, al-muhafazatu ala salati tarawih, ya. Di sini al-muhafazatu ala salati tarawih min awwali lailatin ila akhiri laila, ya, menjaga atau melaksanakan salat tarawih dari awal bulan Ramadan sampai akhir malam bulan Ramadan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang atau siapa saja yang melakukan salat karena iman dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Wal maqsudu bi qiyami Ramadan, dan maksud dengan kalimat qiyam Ramadan di sini adalah salatut tarawih, adalah salat tarawih. Kemudian yang ke-10, sunnah-sunnah yang dilakukan saat berpuasa dan di bulan Ramadan, ta'akkudul muhafadzah ala salatil witr, ya. Yang ke-10, ya, dianjurkan untuk melaksanakan salat witir, wa yahtassu witru Ramadan, ya, dan dikhususkan apalagi di bulan Ramadan bisalasi khususiyat, dengan 3 kekhususan untuk salat witir di bulan Ramadan ini. Pertama, annahu tusannu fihi al-jamaah, ya. Di luar bulan Ramadan witir itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Adapun di bulan Ramadan disunnahkan untuk dilakukan dalam salat witir itu secara berjamaah. Wa yusannu fihi al-jahr, dan disunnahkan untuk menjaharkan bacaannya. Yang ketiga, wa yusannu fihi al-qunut fi nisfil akhir min Ramadan alal mu'tamad, dan disunnahkan untuk melakukan kunut, ya, pada mulai dari pertengahan bulan Ramadan, sebagaimana yang menjadi pendapat yang mu'tamad dalam madhab. Yang 11, ya, sunnah-sunnah yang dilakukan ketika puasa dan di bulan Ramadan, al-iktsaru min tilawatil Qur'an bitadabbur, yaitu memperbanyak bacaan Al-Qur'an dengan mentadabburinya. Wa qad warada fil athar, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah athar, Ramadhanu syahrul Qur'an, Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Yang ke-12, al-iktsaru minas sunan, yaitu memperbanyak melakukan hal-hal yang sunnah, karawatibis salawat, ya, seperti salat-salat rawatib salat fardu, ya, sebelum dan sesudah salat fardu. Wa salatid duha, begitu juga dengan salat duha. Wa tasbih, dan salat tasbih. Wa salatu al-awwabin, ya, salatul awwabin yang dilakukan setelah salat maghrib 6 rakaat. Al-iktsar minal a'malis salihah, yang ke-13, yaitu memperbanyak melakukan amal-amalan soleh, kasadaqati wa silatur rahim wa huduri majalisil ilmi wal i'tikaf wal i'timar wal iqbal ala Allah bihifdzil qalbi wal jawarih wad da'awat al ma'thurah. Itu memperbanyak melakukan amal-amal soleh seperti sedekah, wa silatur rahim, dan silaturahim,
wa huduru majalisil ilm, menghadiri majelis-majelis ilmu, wal i'tikaf, melakukan i'tikaf, wal i'timar, berumrah, wal iqbal ala Allah, yang menghadap ya kepada Allah dengan bihifdzul qalbi, dengan menjaga hati, wal jawarih, dan anggota tubuh agar tidak terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa da'awat al-ma'surah, dan banyak membaca doa-doa yang ma'sur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14, al-ijtihadu fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadar. Itu bersungguh-sungguh ya, melakukan ibadah-ibadah itu, ibadah-ibadah sunnah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, wa taharri lailatul qadar fiha, dan berusaha untuk menemukan agar mendapatkan Lailatul Qadar, malam qadar di 10 malam terakhir itu, wa fi autariha akad, dan pada malam-malam ganjilnya yang lebih diharapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Yang ke-15, taharri al-iftar ala halal, ya, berusaha berbuka dengan hal-hal yang halal, kama qala al-imam Abdullah ibn Husain ibn Tahir fi hadiyat as-sadiq, waftir ala al-halali ya talibal kamali, ya, berbukalah dengan barang-barang yang halal, wahai orang-orang yang mencari kesempurnaan. Yang ke-16, at-tawsi'ah alal iyal, yaitu ya melonggarkan nafkah ya pada keluarga. Yang ke-17, tarkul lagwi wal musyatamah. Fa in syatamahu ahadun fayudhakkiru biqalbihi atau fayatadhakkaru biqalbihi annahu sha'im, ya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan caci maki. Fa in syatamahu ahadun, jika ada orang yang mencela dia, mencaci maki dia, fa yatadzakkaru, maka dia ingat ya dengan bahwa dia sedang puasa. Ini 17 sunnah-sunnah yang dilakukan ketika berpuasa dan di bulan Ramadan. Ada di sini Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan faidah. Qala Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sahibul Ihya, penulis mengatakan bahwa faidah di sini ada tambahan faidah. Al-Imam Al-Ghazali dalam sahibul Ihya, ya, penulis kitab Ihya Ulumuddin, menyebutkan yang qasimus shaum ila thalathati aqsam. Puasa itu terbagi menjadi 3. Shaumul umum, ya, puasa yang umum, ini biasanya untuk orang-orang awam. Wa huwa shaum 'anil mufattirat al-mubtila lis-shaum, yaitu berpuasa dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini puasa umum. Yang kedua, puasa khusus, shaumul khusus, untuk orang-orang yang khusus, ya, tingkatannya yang lebih tinggi, bukan sekedar awam. Wa huwa shaumu 'anil ma'asi, yaitu puasa dari segala bentuk maksiat. Yang ketiga, shaumu khususil khusus, yang di atas tingkatan orang-orang khusus ini ada namanya khususul khusus, yaitu puasa wa huwa shaum amma siwallah, yaitu berpuasa dari wa huwa shaum amma siwallah, yaitu berpuasa menjauhkan diri dari selain Allah. Ya, demikian apa yang disebutkan dalam sunnah-sunnah puasa dan sunnah-sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.